Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 12? Jumpa kembali di channel Bu Nining. Kali ini saya akan membahas tentang derivatif atau derivation. Sebelum kita bahas, Bu Nining minta bantuan untuk di like and subscribe. Thank you. Nah, di derivation itu adanya di chapter 7 di buku pegangan kalian. Nah, apa sih Bu derivatif atau derivation itu? Derivatif yaitu perubahan golongan kata. Dalam hal ini yang akan dibahas yaitu perubahan dari verbs menjadi noun, dari kata kerja menjadi kata benda. Nah, kenapa kok bisa berubah? Perubahan ini terjadi ketika kata kerja verbs ditambahkan dengan suffix atau imbuhan di belakang. Nah, ini verbs plus suffix menjadi noun. Nah, tentunya ada beberapa jenis suffix, ada ion, ada al, ada ance, dan sebagainya. Contoh nih ya, example of derivation. Ini verbs tadi ya, ditambah suffix sama dengan noun. Contoh, inform plus ion menjadi information, create, tambah ion menjadi creation. Performs tambah ance menjadi performance ya, dan seterusnya. Ada agree tambah men menjadi agreement. Nah, itu tentang derivation. Nah, sekarang Bu Nining contohkan juga bagaimana penggunaannya di dalam kalimat. Bu Nining contohkan kalimat. Kenapa? Karena perubahan golongan kata tentunya akan merubah juga kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Kalian harus tahu itu dan harus bisa menggunakannya. Makanya Bu Nining contohkan di sini. Contoh penggunaan dalam kalimat. I inform you about the schedule of the meeting. Nah, ini saya pakai kata inform. Tadi golongan katanya verbs. Karena golongan katanya verbs, maka dia sebagai predikat ya setelah subjek verbs ya, inform. Nah, bagaimana dengan information? Karena dia jenis golongan katanya noun, dia bisa menduduki fungsi sebagai subjek, kalau tidak objek. Nah, di sini fungsinya sebagai objek. I need the information of the meeting. Nah, information itu noun sebagai objek dalam kalimat. Nah, kalau misalnya kamu bilang, Bu, bisa nggak yang di need itu I information? Tidak bisa. Karena dia sebagai noun itu fungsinya sebagai objek atau posisinya sebagai subjek dalam kalimat. Nah, contoh lagi, saya contohkan agree. I agree to cancel the meeting. Nah, agree tadi sebagai verb, maka dia di dalam kalimat kedudukannya di sebelah subjek sebagai predikat ya, I agree. Nah, bagaimana dengan agreement? Kalau agreement kan golongan katanya noun, maka dia kedudukannya kalau tidak di subjek ya di objek. Nah, di sini saya milih sebagai objek. It depends on our agreement. Jadi noun di sini berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Kalau misalnya bilang kamu tanya, Bu, kalau yang tadi I agreement to cancel, enggak boleh. Karena dia jenis golongan katanya berbeda. Jadi kedudukannya pun berbeda di dalam kalimat. Contoh perform, our class performs. Nah, karena kelas ini dianggap satu, jadi pakai S verbnya, performs. Ramayana ballet dance. Nah, ini sebagai verb sebagai predikat di dalam kalimat. It is a good performance. Nah, di sini performance dijadikan noun ya, kan sebagai noun. Nah, ini sebagai objek dalam kalimat. Nah, itu anak-anakku sekalian, sekali lagi dengan kamu mengetahui perubahan golongan kata, kamu juga harus tahu cara penggunaannya di dalam kalimat ya. Baik, sekarang exercise 1. Make a list of derivation. Silakan bikin list 25 with any kinds of suffix, dengan bermacam-macam suffix tadi ya. Kan tidak ion saja, bermacam-macam. Terus make the sentence using the list above. Jadi setelah kamu bikin listnya, bikin juga kalimatnya yang satu sebagai verb, satunya sebagai noun. Harus tahu dua-duanya. Jadi semuanya kalimatnya adalah 50 ya. Tadi seperti agree sebagai verb, agree sebagai noun. Jadi semuanya 50. Karena dengan mengetahui perubahan jenisnya tetapi tidak tahu penggunaannya di dalam kalimat, itu juga sama juga bohong. Jadi silakan tolong kerjakan exercise-nya dengan baik supaya Anda memahami
tema kita kali ini derivation dengan baik juga. Baik anak-anakku, tetap semangat. See you in the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.